warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, orang tua kami, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur tiada tara dan tanpa terasa bahwa kita sudah memasuki pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan-bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh pada bulan Rajab ini, nilai ganjaran pahalanya itu lebih besar ketimbang ibadah amal soleh di luar bulan Rajab. Dan sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka nilai ganjaran dosanya itu juga berlipat-lipat. Tidak seperti pada bulan-bulan di luar bulan haram. Jika ada seorang melakukan perbuatan satu maksiat, maka dosanya satu. Tapi ketika berbuat maksiat, berbuat dosa pada bulan Rajab, maka dosanya berlipat-lipat. Oleh karena itu dijaga diri kita. Salah satu amalan yang patut kita kerjakan di bulan Rajab ini, perbanyak puasa, terutama puasa qadha, diganti puasa kita. Ya Pak, kalau ada istri kita, anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, ingatkan. Karena kalau sudah masuk bulan Rajab, Ramadan sudah dekat. Kalau tak kita ganti, tidak kita qadha puasa kita yang tahun lalu, masuk Ramadan yang akan datang ini, kita bukan hanya kena qadha saja, tapi dibayar dengan fidyah. Ada denda tambahan. Ya. Alhamdulillah, maghrib hari ini kita kembali menyambung kajian fikih kita, fikih sholat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilailah kiranya ganjaran yang sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan yang i'tikaf, sengaja aku i'tikaf di mushola ini karena Allah Taala. Baik, kita malam hari ini akan masuk kepada rukun sholat yang ke-6. Ar-ruknus sadisu, rukun yang ke-6, al-i'tidal. Berapa bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita sudah mengkaji tentang rukun yang ke-5. Apa itu Pak? Rukun. Sudah kita kasih tahu teknis rukunnya. Bapak-bapak mungkin yang ada baru datang, silakan saja buka channel YouTube kita. Nanti di sana ada lengkap bagaimana kita menjelaskan tentang rukun yang kelima, yaitu rukun. Apa yang dimaksud dengan i'tidal ini? Wa huwa lughatan, i'tidal menurut bahasa al-istiwa'u wal istiqamatu.
tegak dan menetap. Jadi i'tidal itu secara bahasa berdiri tegak dan menetap, tidak jalan-jalan. Sementara menurut syarah, audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'i, kembalinya seseorang yang sedang sholat kepada posisi sebelum rukuknya. Jadi yang dimaksud dengan i'tidal itu adalah kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum rukuknya. Sebelum rukuk apa Pak kita? Sebelum rukuk apa? Berdiri. Sebelum rukuk kan berdiri kan? Dari takbiratul ihram kita baca Fatihah, kita baca surat, posisinya berdiri. Dan i'tidal itu adalah kembalinya seseorang yang sholat itu kepada posisi sebelum dia rukuk. Berarti berdiri tegak lurus. Itu yang dimaksud dengan i'tidal. Maka nanti kalau ada orang sholat bangkit dari rukuk, posisi badannya menunduk, tidak lurus tegak, maka tidak sah sholatnya. Karena i'tidal ini adalah rukun. Rukun itu mesti dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah sholatnya, batal. Wahwa ruknun qasirun. I'tidal itu termasuk rukun qasir yang pendek. Jadi tidak panjang, dia tidak seperti sujud. Sujud itu termasuk rukun panjang. Kemudian syuri'an lil fasli bainar ruku' was sujud. I'tidal ini adalah rukun yang pendek yang disyariatkan untuk memisah di antara rukuk dan sujud. Jadi i'tidal ini fungsinya adalah untuk memisah antara rukuk dengan sujud. Artinya dari rukuk itu tidak boleh langsung sujud, mesti i'tidal dulu dengan benar. Wa kadzalikal julusu baina sajdataini. Dan seperti demikian juga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian i'tidal ini ada syarat-syaratnya. Tentu ada syarat-syaratnya. Di dalam kitab kita ini, di dalam kitab Taqriratus Sajidah ada 6 syarat i'tidal. Yang pertama, ayyasiha ma qablahu, bahwa telah sah rukun yang sebelumnya. Jadi sebelum i'tidal tadi apa? Ruku. Syarat ruku itu adalah rukun yang sebelumnya, yaitu ruku mesti sah. Jadi antara 13 rukun sholat itu Pak, dari 1 sampai ke 13 itu mesti sempurna. Tidak ada yang boleh satu pun yang batal. Itu dia. Jadi mesti sah rukun yang sebelumnya, yaitu ruku. Jadi ruku itu betul-betul. Itu kemarin kan ruku itu dia tidak, posisinya tidak mendongak, tidak terlalu menunduk. Tangannya di lutut. Jadi ruku itu tangannya di lutut, badannya diusahakan 90 derajat, kakinya tidak terlalu lebar, kepalanya lurus, matanya melihat ke tempat sujud. Nah, itu dia hal-hal yang berkaitan dengan ruku. Syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah, falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi. Hendaklah orang yang i'tidal itu tidak bermaksud dengannya selain i'tidal. Maka jikalau dia mengangkatkan punggungnya ketika dia mau i'tidal itu karena terkejut, misalnya terkejut dari sesuatu,
maka tidak mencukupi. Jadi kita ruku mau ke i'tidal itu memang mau i'tidal, bukan karena ada hal yang lain. Misalnya terkejut, kita sedang ruku, tiba-tiba ada bum lah, tadi jangan di sini bumnya, dari mana lalu itu dengar, terkejut, bangkit. Begitu bangkit, adalah sekalian aja ruku. Nah ini nggak bisa. Jadi memang betul-betul dia mau i'tidal. Atau misalnya ada kawannya jahil, bapak tuh latah, waktu lagi ruku disenggolnya, copot, bangkit dia tegak, lurus, disambungnya. Nah ini tidak memadai, lam yakfi, tidak memadai, tidak mencukupi, artinya tidak benar yang hal yang demikian. Jadi memang maksudnya mau i'tidal, bukan karena ada hal yang lain. Kemudian yang ketiga, ayat ma'inna fihi. Syarat i'tidal yang ketiga itu adalah hendaklah ada tumakninah fihi di dalamnya. Jadi ketika i'tidal itu kita tumakninah. Arti tumakninah itu menenangkan diri dulu. Artinya bisa berhenti sejenak. Jangan langsung sujud. Ini taraweh, karena saya bilang kemarin ada sholat taraweh kemarin, 3 rakaat di dalam itu 7 menit setengah. Perhatikan i'tidalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini nggak sah. Kenapa? Karena rukunya tidak ada tumakninah. Nah, tumakninah diam dulu. Jadi Sami Allahu liman hamidah, diam dulu. Nanti kan ada bacaannya. Nah bacaannya itu nanti sunnah, nanti kita kaji. Jadi mesti ada tumakninah, syarat ketiga. Yang keempat, antakuna tumakninatu yaqinan, bahwa tumakninah orang yang i'tidal itu dia betul-betul yakin dia sudah tumakninah. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jadi yang dalam tumakninah itu mesti dia yakin. Yang kelima, ayat siba fi qarra zahrihi, fala yasihu idza tafa bil inhina'i dunal intisab. Hendaklah orang yang i'tidal itu menegakkan tulang punggungnya tegak lurus. Nah, mesti lurus, tak boleh gini. Maka tidak sah apabila ia mencukupkan i'tidalnya itu dengan membungkuk tanpa ada menegakkan punggungnya. Jadi gini nih. Ini Sami Allahu liman hamidah, turun. Ini mesti tegak lurus, mata tetap di sini. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Nah posisinya gini, tanpa ada tegangan. Nah, kecuali nanti alat uzur itu lain cerita. Jadi mesti tegak lurus. I'tidal itu tadi apa? Tegak lurus. Nah, ya. Jadi kalau dia posisinya tidak tegak lurus, maka i'tidalnya tidak memadai. Artinya tidak sah i'tidalnya. Yang kelima. Berikutnya yang keenam, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadril fatihati, fa in zada ala dzalika batalatis shalah illa i'tidalar raki'atil akhirati fala yadurru taqwiluhu li'annahu mahallul qunut fil jumlati. Bahwa orang yang i'tidal itu tidak memanjangkannya dengan menambahkan atau berlebihan atas zikir yang telah disyariatkan padanya seukuran membaca Al-Fatihah. Jadi gini, waktu kita i'tidal itu tidak boleh berdirinya terlalu lama.
ukuran lamanya apa? Melebihi bacaan zikir i'tidal yang telah disyariatkan. Kira-kira yang ukuran lamanya itu lewat ketika kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau dibaca bagus dia, sedang-sedang. Kira-kira berapa menit nih Pak? 3 menit ya? 3 menit. Maka tidak boleh kita berdiri i'tidal itu selama 3 menit. Nah, makanya nanti ada zikir, bacaan i'tidal itu dan gak boleh lebih dari itu. Jadi kalau ada orang berdiri ketika i'tidal itu dia terlalu lama sampai melebihi ukuran membaca Al-Fatihah, fa in zada 'ala dzalika batalatil shalah, batal salatnya. Kecuali ketika i'tidal pada rakaat terakhir. Maka tidak mengapa memanjangkannya, karena sesungguhnya pada rakaat terakhir itu disitulah tempat kunut. Nah kalau ada kunut boleh lama berdirinya. Nah, jangan pula nanti kunut itu tidak kita baca semua dengan alasan apa? Kan nggak boleh Ustaz berdirinya lama seperti membaca Al-Fatihah. Iya, kalau rakaat terakhir yang ada kunutnya boleh. Bahkan sunnah membaca doa kunut itu. Nah, dah selesai tentang syarat-syarat i'tidal. Jadi ada 5, ada 6. Saya ulang, yang pertama syarat i'tidal itu rukun yang sebelumnya mesti sah, yaitu ruku. Yang kedua i'tidalnya itu tidak bermaksud selain i'tidal. Yang ketiga ada tumakninah. Yang keempat tumakninahnya yakin. Yang kelima tulang punggung ini tegak berdiri. Dan yang keenam berdirinya tidak terlalu lama. Nah, karena tadi i'tidal itu adalah rukun pendek, rukun qasir. Sekarang kita kaji sunat i'tidal. Sunat i'tidal. Nah, ini tambahan. Jadi i'tidal itu kalau dari bangkit dari ruku Pak, misalnya kita langsung aja tegak gini lurus, udah jadi. Yang penting dia lurus tegak. Ada tumakninah, ya punggungnya tegak dan tidak terlalu lama. Udah, nggak kita baca apa-apa pun sah. Nah, tapi ada sunnah-sunnahnya dikerjakan. Nah, baik, sunnah i'tidal. Di dalam i'tidal, yang pertama meluruskan kedua tangan. Kayak mana maksudnya tuh meluruskan kedua tangan? Iya. Jadi orang yang i'tidal itu posisi tangannya lurus. Ini banyak praktek nih Pak. Sami Allahu liman hamidah. Turunkan lurus. Cuma ini nggak mutlak. Nanti kalau Bapak lihat ada orang sholat ini, Sami Allahu liman hamidah. Di sini tangannya. Ini ulama khilaf. Ngadep sapi bukan mazhab-mazhab yang lain. Ya gini sah. Malah ada yang mengatakan lebih afdol gini. Kenapa tangannya tidak lurus ke bawah? Kenapa tangannya di sini? Karena pengertian i'tidal tadi apa? Kembalinya seorang yang sholat itu kepada posisi sebelum dia ruku. Waktu sebelum ruku di mana posisi tangan kita? Kan sedekat. Jadi nggak salah itu, tapi yang lebih afdol diturunkan. Ini lebih afdol. Nah, cuman hati-hati, jangan sampai nanti nggak lurus. Lurus lagi macam sholat anak-anak. Sami Allahu liman hamidah. Ini batal sholat. Kenapa? Karena nggak lurus, sudah bergerak 3 kali. Batal. Jadi
Kenapa? Salah satu hikmah kenapa disedekap tangan kita sehabis iktidal untuk menjaga supaya tangan nggak gini. Itu hebat tuh Rasulullah itu. Jadi kira-kira gini, kenapa lebih afdol yang lurus ini? Nah, ini tingkatan orangnya sudah paten, udah nggak orang biasa lagi. Ya udah mantap lagi kita nih Pak. Kita kan gini mantap kan. Jadi kalau orang yang baru-baru nanti dikhawatirkan dia sami Allahu liman hamidah gini supaya dia nggak gini-gini. Itu siapa tuh? Anak-anak. Ajarkan dia gini dulu. Nah, supaya dia nggak gini-gini. Itu dia. Jadi tangannya lurus. Kemudian sunnahnya lagi membaca tasmih. Apa tuh tasmih? Sami Allahu liman hamidah. Membaca sami Allahu liman hamidah. Membaca sami Allahu liman hamidah ini kepada tiga orang yang sholat. Pertama imam baca sami Allah. Kemudian makmum baca juga. Kemudian sholat sendiri dibaca juga. Kalau sholat jenazah baca. Lari nanti mayat ini. Gak ada pakai sami Allah lah. Nah, ya, yang melaksanakan. Jadi bagi orang yang menjadi imam, makmum dan juga sendiri. Kapan mengangkatnya? Ketika mengangkat punggung. Jadi waktu rukuk itu waktu udah diangkat punggungnya, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Naik ini sami Allahu liman hamidah. Nah, posisi tangan, perhatikan. Disunatkan kita mengangkat tangan seperti takbiratul ihram posisinya. Di mana kemarin Pak? Posisi tangan takbiratul ihram. Ini jempolnya di mana? Ya, di dekat daun telinga. Nih. Di sini Pak. Jadi angkat punggung sami Allahu liman hamidah. Baru turun atau di sini. Nah, kok sami Allahu liman hamidah ya Ustaz? Kenapa enggak Allahu Akbar? Yang lain-lain takbirnya itu kan takbir perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya kan takbir dan Allahu Akbar. Kenapa waktu ruku ke i'tidal itu pakai sami Allahu liman hamidah? Oh, karena istri ustaz yang jadi imamnya namanya Hamidah. Jadi dipanggilnya Hamidah gitu. Nah, ini ada sejarahnya. Ini dengar sejarahnya baik-baik. Sejarah sami Allahu liman hamidah ini ada. Sebelum turun perintah mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal itu Nabi mengucapkan takbir juga. Sebelum nanti kejadian ini, ucapkan takbir. Jadi dulu Nabi itu bukan sami Allahu liman hamidah, tetap dia waktu bangkit dari ruku Allahu Akbar. Suatu hari ketika Nabi sholat, ketika Nabi sudah ruku, datang malaikat Jibril, ditahan malaikat Jibril punggung Nabi. Nabi mau bangkit, tak bisa bangkit, ditahan malaikat Jibril. Jibril pada apa? Jibril itu besar atau kecil? Jangan coba-coba sama Jibril. Maka nanti kasih nama anak kita Muhammad Jibril. Boleh. Nama anak boleh Muhammad Jibril. Ya tak boleh Muhammad Israel. Jangan. Ayah nanti kan betah malam-malam ke Mama Kevin. Nekut, salam siapa? Jam 12 malam. Jibril, Israel, Pak Kevin. Gak dibuka pintu. Takut lah dia. Buka pintu cabut nyawa. Selesai. Nah, jadi ditahan malaikat Jibril. Kenapa ditahan malaikat Jibril punggung Nabi? Rupanya Abu Bakar terlambat. Sahabat Nabi Abu Bakar terlambat karena ada sesuatu hal. Belum pernah diceritakan orang. Nggak ada. Ya. Makanya ngaji itu bertambah ilmu. Dan terlambatlah Abu Bakar karena sesuatu hal. Akhirnya Abu Bakar juga bisa sedih. Karena Abu Bakar ini Pak, salah satu keutamaannya nggak pernah tinggal satu rakaat pun berjamaah dengan Nabi.
Tak pernah kita satu rakaat. Artinya Abu Bakar itu kalau Nabi sholat berjamaah bersama Abu Bakar dapatlah dia takbiratul ihram. Sehingga pada hari itu sedihlah, gelisahlah Abu Bakar. Kenapa? Karena dia tahu Nabi sudah melaksanakan sholat. Takut dia kelewatan satu rakaat dia dapat bersama Nabi. Cepatlah dia datang ke masjid. Itulah tuh Pak Abu Bakar tuh. Ada juga Abu di sini. Ada Pak Bakar pun ada juga. Jangankan terlambat. Sholat berjamaah pun tidak ada. Selalu aja. Tak ada yang mudah, tak ada yang gelisah, tak sedih dia. Abu Bakar sedih, gelisah, gak dapat satu rakaat dengan Nabi karena terlambat dia. Kita udah rakaat kedua berarti sholat los nanti aja lah. Mahmud itu kan lama kalau baca ayat, lamanya baru datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itulah bedanya kita dengan Abu Bakar. Alhasil sampailah Abu Bakar masuklah ke masjid. Sampai masuk masjid ditengok Abu Bakar masih ruku. Berarti kan masih dapat satu rakaat. Senanglah Abu Bakar, terucaplah dari bibir Abu Bakar, alhamdulillah. Begitu dia bilang alhamdulillah karena rasa terima kasihnya kepada Allah, masih dapat lagi Abu Bakar sholat berjamaah bersama Nabi. Artinya tidak pernah tinggal sholat berjamaah Abu Bakar. Alhamdulillah kata Abu Bakar. Setelah mengucapkan alhamdulillah, rukuklah Abu Bakar. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru rukuk. Dapat satu rakaat. Setelah itu, sebelum Nabi bangkit untuk i'tidal, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sekarang kau baca sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar kepada orang yang memuji Allah. Untuk Abu Bakar, karena Abu Bakar tadi menyebutkan alhamdulillah. Bangkitlah Rasulullah dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Sejak itulah Rasulullah setiap kali bangkit dari rukuk untuk i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ceritanya. Dah. Jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Pak, sami Allahu liman hamidahnya, hamidahnya tuh habisnya di sini apa? Sami Allahu liman hamidah. Di sini hamidahnya, baru turunkan. Setelah tangan turun tegak berdiri lurus atau tangan bersedekap, maka sunnah berikutnya adalah membaca doa. Doa i'tidal. Inilah tadi yang nggak boleh panjang tadi. Doa i'tidal itu yang paling pendek, Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Boleh walaka, boleh laka, karena hadisnya ada. Jadi Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd ini imam, makmum sholat sendiri. Ustaz makmum ini kadang-kadang, aku baru pulang umroh kemarin di Mekah tuh makmumnya baca Rabbana walakal hamd. Betul? Mana ada salah sami Allahu liman hamidah cuma imam. Itu beda mazhab. Mazhab Maliki bagi makmum tidak membaca sami Allah, tapi dia membaca Rabbana walakal hamd. Nah, itulah ngaji. Tahu kita perbedaan pendapat. Jadi tak saling menyalahkan. Jangan sampai Mekah nanti bapak bingung, tak betul Mekahnya. Atau kebalik, dibawanya dari Mekah kemari, tak betul tuh Ustaz Mahmud, Ustaz Saudi, Ustaz Sugianto. Mana pula sami Allahu liman hamidah. Di Mekah itu Rabbana lakal hamd. Inilah orang sok paten. Ilmu baru saya tetek menyalahkan orang, itu tak boleh. Jadi Rabbana walakal hamd. Yang sedang ada ditambah sedikit. Apa tambahnya? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta
min syai'in ba'du. Ditambahlah sekitar. Ditambah sedikit. Jadi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi yang lebih panjang lagi, tapi untuk orang yang sholat sendiri. Apa sambungannya? Ahlus sana wal majli ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kalau orang sholat sendiri. Jangan berjamaah membacain, dibaca pula Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majli ahaqqu ma qala al-abdu. Kamu orang itu kalau untuk sholat sendiri. Jadi kalau sholatnya berjamaah paling singkat apa? Rabbana lakal hamd. Yang sedang Rabbana wa lakal hamdu bil ustadzah sampai di syai'in ba'du. Hafal kita kira? Insyaallah hafal. Kemudian setelah membaca Rabbana lakal hamd mil'us samawati, apa yang kita kerjakan? Rukun apa berikutnya? Sujud. Tapi masih ada sujud tadi. Itulah rakaat terakhir, membaca kunut pada sholat subuh dan pada separuh malam daripada bulan Ramadan. Sholat witir pada pertengahan separuh malam daripada bulan Ramadan. Sunat membaca doa kunut. Kunut itu apa? Kunut itu secara singkat menurut bahasa doa. Jadi kunut itu kan doa. Doa apa aja? Doa apa aja? Jadi Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait itu bacaan doa kunut juga. Tapi kalau kita membaca tahapan doa kunut itu panjang, baca doa lain aja bisa. Seperti apa? Misalnya kita baca Rabbil firli ya ghafur. Doa sah, pas, cocok, dapat pahala. Rabbil firli Allahumma firli ya ghafur. Itu doa apa enggak? Doa. Bisa. Cuma nanti ditutup dengan sholawat. Nah, ditutup dengan sholawat dan pujian. Itu yang dimaksud dengan doa kunut itu. Kunut itu secara syarat zikrun maksusun mustamilun ala doa wa thana fi mahallin maksusin. Nah, ini Pak yang termaksud kunut itu. Kunut itu menurut istilah syariat adalah zikir khusus yang lafaznya isi dari doa kunut itu adalah pujian, doa, dan dibaca pada waktu yang khusus. Jadi isi daripada kunut itu apa? Pujian dan doa. Pujian dan doa. Coba kita baca Allahumma hdini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Sampai qadait itu doa. Maka bagi imam ketika doa kunut itu sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat tangan. Boleh gini, boleh gini. Kalau gini mata ke tempat telapak tangan. Kalau gini mata ke tempat sujud. Boleh. Dan letaknya itu setentang dengan dada. Jangan gini kali. Nah, jadi gini aja. Boleh gini, boleh gini. Kalau gini tadi mata ke mana? Ke telapak tangan. Kalau dibuka sikit, jadi tidak didekat gini, dibuka telapak tangan itu, gini. Dibuka menghadap ke langit, nah, ke atas. Gini. Boleh gini, mata melihat ke telapak tangan. Boleh renggang, mata melihat tempat sujud. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum gak baca. Kalau berjamaah dia cuma bilang
Amin. Dan aminah tolong pada pelit. Ini pelit kali. Kuat ya sih. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Jangan. Kuat dia. Nah, itu baca doa kunut. Kalau sendiri, kita sholat subuh sendiri, baca kunut sendiri. Sunatnya tidak kuat, pelan. Kalau sholat sendiri. Jadi doa kunut itu Ustaz dibaca semua Ustaz. Pada dasarnya doa kunut Allahumma hdina itu sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu semuanya dibaca. Dibaca. Tapi karena makmum ini kan macam-macam. Ada yang tak hafal. Akhirnya yang dibaca kuat oleh imam itu sebelum tadi lah. Sampai apa tadi? Sampai wakina syarroma qadar. Habis itu kan pelan. Ya kan? Kenapa pelan? Karena itu pujian. Kalau pujian memang tak dibaca kuat ini. Kenapa dari Allahumma hdina fiman hadait sampai wakina syarroma qadar itu dibaca kuat? Karena doa boleh diwakilkan. Doa boleh diwakilkan, tapi kalau memuji orang nggak bisa diwakilkan. Kau sampaikan sama cewek itu ya, I love you, disampaikan Pak Edi sama cewek itu, I love you too. Nah, Pak Edi nggak dapat kita, jadi nggak boleh diwakilkan kalau memuji. Nah, makanya doa itu imam yang baca, makmum cukup mengaminkan. Kemudian waktu fa'innaka takdim, sunnatlah bagi makmum membacanya dengan suara yang sir pelan. Sampai falakal hamdu ala ma qadain, baru nastaghfirukanya imam kuat. Nah, Ustaz Sugianto kuat nastaghfirukanya Ustaz Sugianto. Ustaz di mana nih? Jadi waktu nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallam, itu imam membacanya kuat. Kenapa? Karena nastaghfiruka beserta sholawat itu isinya doa. Nah, jadi imam membacanya utuh dari Allahumma hdina sampai sholawat utuh imam, tapi bagi makmum dia hanya membaca fa innaka taqdi wa la yuqda. Kenapa tadi Pak? Kenapa fa innaka taqdi itu imam tidak makmumnya membaca? Karena itu pujian. Nah, itu jawabannya. Kalau doa imam. Kemudian tidak dianjurkan mengusap muka setelah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak dianjurkan mengusap muka. Tidak mengusap muka. Langsung. Nah, cuma langsung aku gini. Ini banyak juga lagi. Kalau mengusap muka udah jarang. Tapi yang ini sering. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sering apa? Ajaran siapa ini? Tidaklah Pak. Ini turun dulu ini, lurus, baru sujud. Karena kita masih posisi i'tidal. I'tidal tadi itu apa? Tangannya yang paling bagus di mana? Di sini. Atau kepala wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ini enggak apa-apa. Baru sujud. Kemudian bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kunut itu ada dua. Kunut itu ada dua. Ada namanya kunut rotibah, ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini rotibah itulah yang sholat subuh sama separuh malam witir sholat pada Ramadan. Kalau kunut nazilah waktu masa musim-musim kopi-kopi, cuma prakteknya di kita masih banyak yang kurang sempurna. Kunut nazilah itu dibaca kalau ada musibah, ada cobaan, ada peperangan, ada bencana, ada wabah.
itu sunnah membaca kunut nazilah. Dan membaca kunut nazilahnya itu sholat 5 waktu, mulai dari subuh sampai isya, bukan subuh saja. Jadi sampai 5 waktu itu disunatkan kita membaca kunut nazilah kalau sudah terjadi bencana. Cuma kan praktiknya di kita kemarin waktu COVID itu kapan dibaca? Subuh sama sholat Jumat. Jadilah yang penting dibaca. Padahal anjurannya setiap kali sholat yang 5 waktu. Rakaat terakhir itu angkat tangan. Ada nih doa kunut nazilahnya panjang. Nanti dibaca-baca, dicari di Google. Dan selesai Pak tentang iktidal pas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Jadi membaca sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamd itu sunnah. Sunnah. Kalau nggak kita kerjakan tidak apa-apa. Habis itu. Berdoa kita banyak. Insyaallah 2 minggu ke depan kita masuk rukun yang ke-7 yaitu sujud. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Rabbana ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.